Halo, perkenalkan nama saya Sutriani, jurusan akuntansi dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Sejak tahun 1972, ada 5 aspek ejaan. Yang pertama adalah pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Dan yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Ejaan yang pertama yang diberlakukan adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pertama bahasa Indonesia tersebut diambil dari nama seorang guru besar Belanda yang juga pemerhati bahasa dan diberlakukan pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu. Ejaan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik yang dipakai selama 25 tahun. Ejaan Van Ophuijsen baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Ejaan Van Ophuijsen yang ditetapkan sebagai ejaan bahasa Melayu pada tahun 1901 tersebut memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata seperti yang dan sayang, penggunaan huruf U untuk menuliskan kata guru dan kamu, serta digunakannya tanda akritik pada trema pada kata makmur dan doa. Ejaan kedua setelah diberlakukannya ejaan pertama adalah ejaan Swandi. Ciri yang menonjol adalah penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE, penggunaan bunyi sentak menggantikan tanda akritik, dan penulisan kata depan di dan awalan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Ejaan yang ketiga setelah ejaan yang kedua adalah ejaan bahasa yang disempurnakan. Diberlakukan pada tahun 1972 saat Kongres Bahasa Indonesia. Pergantian ejaan ini untuk menyempurnakan ejaan yang sebelumnya sudah dipakai selama 25 tahun. Setelah kurun waktu 43 tahun, ada berbagai koreksi atas ejaan yang disempurnakan. Dengan keluarnya Permendikbud nomor 59 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering didengar dengan kata PUEBI yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Kaidah PUEBI ada 6. Yang pertama adalah pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Yang kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, penulisan huruf miring. Yang kelima adalah penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata gabungan. Yang keenam adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Tanda baca dalam kaidah PUEBI. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda kubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, dan juga tanda apostrof. Sekian dari saya, semoga presentasi ini dapat menjadi manfaat. Segala kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.